selamat siang. Terima kasih banyak atas Siang. kesempatan dan waktunya. Makasih Mas Gandhi, Mas Niko udah didongengin lagi. Jadi waktu cerita sedikit, waktu kemarin saya proses bikin tesis juga Pak Niko sama Mas Gandhi jadi pembina atau pembimbing saya untuk mendalami agroekologi sampai akhirnya berdampak pada bisnis saya yang tadinya cuma jualan makanan biasa, tapi sekarang jadi lebih memiliki value yang lain, yaitu sustainable value atau tadi yang Pak Niko bilang dengan cuan lestari. Aku izin share screen ya. Silakan Bu. Oke, sebentar. Nah. Oke. Jadi waktu itu aku tahun 2018 setelah capek jadi pegawai kantoran, aku akhirnya buka warung nasi. Jadi kita memang jualan. Ibu Nadia ke mute. Sudahkah? Sudah. Oke, sorry. Sudah Bu, silakan. Oke, terus habis itu aku 2018 jualan nasi peda pelangi, makanan rumahan, base-nya nasi putih. Sambil aku waktu itu kuliah ngambil bisnis. Terus waktu itu di kampus aku tuh tugas akhirnya adalah bisnis plan. Akhirnya waktu ngerjain bisnis plan itu aku berpikir apa ya, bikin bisnis apa lagi yang memang warung aku bisa jadi konsumen ya. Jadi ketika aku bikin bisnis lagi, aku nyari dari hulunya apa ya supaya nanti pembelinya bisa warung aku sendiri. Nah, pada saat itu aku memutuskan untuk meriset atau membangun bisnis plan yang berhubungan dengan beras. Gitu. Nah, dikenalin lah sama Pak Niko, sama Mas Gandhi. Akhirnya ini ada sesi mendongeng ya Pak waktu itu. Terus tiba-tiba kebetulan waktu riset juga jalan-jalan ke beberapa petani di daerah Sragen, ada yang di Jogja, yang tadinya nggak tahu apa-apa, kayak nasi yang selama ini aku makan tuh di rumah sehari-hari, terus aku kasih ke anak aku, dan yang aku sajikan di warung tuh sebenarnya asalnya dari mana, siapa yang nanam, gimana nanemnya, kandungan di dalamnya bagaimana, itu aku sama sekali belum ada gambaran. Jadi ya udah, jadi konsumen yang beli, proses jual, atau beli, proses makan, tanpa mengetahui traceability point di belakang produk-produk tersebut. Akhirnya setelah diskusi banyak sama Pak Niko sama Pak Gandhi, terus aku juga jalan-jalan dan membaca beberapa riset, cukup kaget gitu ya. Kaget dalam arti ternyata banyak banget tanah-tanah atau lahan-lahan pertanian yang udah rusak, terus banyak juga petani yang nangis lah karena menanam padi gitu, karena tidak ada hasilnya sebenarnya, karena ketika panen cuma untuk nutupin hutangnya ke tengkulak karena mereka harus beli pupuk kimia yang banyak. Padahal sebenarnya kalau mereka bisa memanfaatkan kotoran hewan seperti yang tadi Pak Niko udah jelaskan atau sampah dapur, mereka bisa nurunin produksi cost. Jadi waktu itu aku dikasih PR, bikin riset kecil-kecilan di rumah. Risetnya itu, nah pertama aku ngeriset aku tanya sama Pak Niko, Pak, apa ya sayuran yang bisa dengan mudah saya tanam, terus perkembangannya cepat, jadi saya bisa menganalisa setiap harinya. Waktu itu Pak Niko bilang, coba tanam kangkung deh, jadi sayuran untuk di rumah. Dia pertanyaannya itu pasti bermula dari apa yang sering kamu makan di rumah. Jadi ketika nanam di rumah nanti bisa dimakan sendiri. Akhirnya waktu itu aku nanam kangkung pakai polybag, tapi wadahnya berbeda. Yang wadah pertama itu bokasi dan air subur, tanah yang penuh dengan karbon, terus air subur yang dibikin dari bahan-bahan ramah lingkungan yang dimiliki oleh Subur Plus. Terus yang kedua aku campur antara bokasi dan tanah. Terus yang ketiga aku pakai media tanam yang pupuk yang dijual di pinggir jalan sama air biasa. Terus hari ke-6 bisa dilihat walaupun mereka kira-kira sama, tapi daun-daun kangkung yang ditanam sama bokasi dan air subur itu lebih besar gitu. Terus aku setiap hari aku teliti, ini hari ke-10 mulai kelihatan bedanya ternyata. Jadi dengan treatment yang sama, disiram setiap hari,
peletakan dari sinar mataharinya juga benar-benar sama, hanya membedakan media tanamnya. Udah kelihatan di hari ke-10 bahwa kangkung yang pakai bokasi dan air subur lebih besar. Terus yang kita campur sama besarnya tapi lebih kecil sedikit aja, tapi yang benar-benar menggunakan media tanam lain yang pakai kimia itu baru masih pendek kayak gitu. Terus hari ke-16 lebih kelihatan lagi. Jadi saking penasarannya setiap hari udah ngukur-ngukur kangkung nih pakai penggaris. Catetin setiap hari gitu ya di jam yang sama di sore biasanya habis siram aku ukur. Lebih kelihatan lagi di hari ke-18 lebih kelihatan banget bedanya. Kalau yang pakai bokasi sama air subur tuh daunnya lebih banyak, lebih lebar, batangnya tuh lebih kuat, lebih lebar juga, jadi dia kuat seperti yang tadi Pak Niko sampaikan. Sedangkan kalau yang pakai tanah biasa tuh lebih cenderung apa ya, kurus-kurus lah, kurus-kurus. Hari ke-27 udah ada yang aku panen dan aku ukur, itu yang pakai bokasi dan air subur bisa dilihat sendiri. Jadi kita yang masak juga, walaupun masak kangkung mimpes tuh, tapi tetap krenyes tuh enak banget. Bener-bener ketika kita masak tuh rasanya juga kayaknya lebih seger. Nah, aku diemin tuh, aku nggak panen semua. Di hari ke-37, ada yang pakai bokasi dan air subur tuh bener-bener panjang sampai udah keluar dari potnya. Terus akhirnya aku panen, aku jentangkan pakai tanganku tuh ya kira-kira bisa dilihat sendiri fotonya nih kayak gini kangkungnya yang bisa dihasilkan oleh bokasi dan air subur tadi, hanya memang dengan tanah yang benar dan baik hasilnya tuh jauh banget berbeda gitu ya. Jadi itu yang membuat aku sangat langsung ngelapor sama Pak Niko pada saat itu, Pak ternyata gila ya, saya benar-benar ngalamin tuh setiap hari saya cermatin gitu, kan bisa beda banget gitu dan sangat jauh bedanya gitu. Abis aku petik gini, aku masak kan, wah pas dimakan juga enak banget gitu. Jadi ini kangkung pada saat itu. Terus karena waktu itu aku nelitinya beras, aku lanjutlah ke beras. Aku meneliti beras gitu. Kenapa sih beras baik gitu? Karena pada awalnya waktu aku riset-riset, aku sama sekali nggak punya pengetahuan di pertanian atau komoditi. Cuman waktu itu aku banyak ngobrol sama petani sih. Jadi memang di situ aku lihat awalnya tuh aku pengen meneliti kayak jalur distribusinya gimana, proses menanamnya gimana, berapa lama padi ditanam, setahun bisa berapa kali panen. Jadi aku bisa ngitung-ngitung nih, cuannya berapa nih ya kira-kira kalau gue punya sepetak sawah 3.000 meter misalnya, bisa produksi 1 ton, terus nanti rendemannya misalnya 50%, berarti 500 kilo dikali 3 kali musim tanam, 1.500 dikali harga per kilo misalnya 12.000. Punya nih duit sekian gitu, wah kayaknya enak nih bisnis beras. Tujuan awalnya itu jalan-jalan ke petani. Cuman ketika ketemu petani, dan aku berusaha mendengarkan dulu gitu ya dari kacamata mereka, malah ternyata petani itu banyak banget yang udah mau nyerah, nggak mau jadi petani lagi, jadi kayak mendingan saya jadi buruh deh Mbak gitu. Apalagi petani-petani yang nggak punya lahan, yang memang mereka buruh tani, itu mereka sudah sama sekali tidak berdaulat lah atau tidak merdeka gitu, karena untuk mereka menanam itu mereka tuh butuh modal yang cukup besar untuk membeli pupuk kimia. Nah, kenapa pupuk kimia di sini menjadi sangat mahal? Informasi yang aku dapat dari hasil diskusi sama mereka itu karena ketika tanahnya itu rusak, kering, pemakaian kimianya itu tuh harus lebih banyak lagi. Nanti kalau saya salah benerin ya Pak Niko. Pemakaian kimianya itu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak mungkin dosisnya harus ditinggiin lagi supaya tuh tanahnya tetap bisa berproduksi. Jadi 1960 kalau nggak salah revolusi hijau itu memang pemerintah pada saat itu tuh mencanangkan lah, ayo gunakan pupuk kimia untuk menggenjot produktivitas pada saat itu. Cuman sekarang 2020 mungkin tanahnya udah pada teriak-teriak kayak jangan racuni aku lagi gitu kali ya kalau dia bisa ngomong gitu. Jadi kalaupun mereka mau dipaksain harus pakai pupuk kimia yang lebih banyak lagi, jadinya modal petani lebih gede lagi buat beli pupuk kimia gitu kan. Nah, padahal petani pun untuk beli pupuk kimia itu harus ngutang juga ke tengkulak lah sebut gitu. Jadi ketika panen pun dihitung-hitung, tanahnya rusak, produktivitasnya menurun, ketika panen dia nggak punya mesin penggilingan, paling harga padi tuh dibelinya 4 gabahnya dibelinya 4.000 per kilo. 4.000 per kilo dikali sekian kilo, nah ketika panen tuh mereka duitnya udah cuman buat bayar utang lagi ke tengkulak. Makanya tuh petani udah pada hopeless.
Nah, pada kesempatan itu aku bilang sama petani kan kayak, ya udah Pak, gimana kalau misalnya niat baiknya dulu deh. Jadi kenapa bisa jadi ada beras baik itu memang karena pada saat aku beberapa kali jalan-jalan itu pengen ngajak petani tuh untuk apa ya, kita samain niatnya dulu nih Pak, niatnya mau apa gitu. Kalau niatnya mau jualan beras, aku rasa nggak bakal bisa kita nyembuhin tanah. Jadi memang ketemu sama Mas Jum, namanya petani Sragen, dia mau merelakan tanah 3.000 meter pada awalnya yang sudah rusak itu untuk dijadikan seperti lab lah gitu sama kita, tanah percobaan. Akhirnya aku bilang, ya udah Mas, sampean kan punya kotoran hewan, terus ada sampah-sampah di rumah, terus bisa bikin pupuk cair dari kotoran kelinci dan lain sebagainya. Pakai pengalaman yang kita tahu dulu atau pengetahuan kita tahu dulu, kita coba aja dulu menanam, tapi unsur kimianya benar-benar kita buang dulu. Jadi nggak usah lah ngutang-ngutang, nggak usah lah beli pupuk kimia, kita tanam aja pakai sampah atau buangan yang ada di sekitar kita. Jadi dari buangan tersebut kita olah lagi, kita fermentasi, kita lempar lagi ke tanah. Jadi integrated farming gitu kan. Terus kekhawatiran petani yang berikutnya, loh nanti kalau misalnya kita panen, siapa yang beli gitu berasnya. Terus belum tentu panennya bagus segala macam. Nah, karena aku tadi punya warung, aku ngajaklah petani untuk ya udah gini, nanti kalau misalnya emang ini panen yang 3.000 meter, berasnya tak belilah untuk tak jual di warung aku. Nah, along the way sambil proses itu berjalan, aku ngeriset beras juga. Jadi aku ngeriset beras. Ini tadi petani, tadi ini sih udah dijelasin lah sama Pak Niko ya. Jadi kayak memang tanahnya udah kering. Terus memang kalau baca di koran-koran tuh bisa jadi di masa depan kita perangnya bukan perang senjata atau perang virus lagi, tapi perang air gitu ya. Karena tadi Pak Niko udah jelasin air tuh banyak yang masih terikat di kutub, terus memang air tawar juga persediaannya udah sedikit gitu. Nah dari situ lanjut lagi, balik lagi ke beras tadi. Jadi aku beli 3 macam beras. Beras yang pertama aku beli dari Mas Gandhi. Mas, aku minta beras putih Mas gitu untuk tak riset segala macam. Terus beras yang kedua aku beli di Grand Lucky pada saat itu, beras organik bersertifikasi. Terus abis itu yang ketiga beras biasa yang aku pakai, suka beli di warung lah, beras yang biasa. Terus aku diemin setelah dimasak biasa, semuanya di treatment secara biasa, aku masukkan ke dalam wadah, terus aku diamkan. Hari ketiga karena dia tidak ditutup, kondisi berasnya memang kering, tapi sangat terlihat yang beras baik itu tidak ada perubahan warna, dia hanya kering aja. Gitu. Sementara untuk beras yang bersertifikat organik sama seperti beras baik, tapi dia agak lebih lembek, keluar ada cairan-cairan gitu, dia lebih lembek. Terus yang beras anorganik ada warna orange-nya banyak. Terus aku tanya sama Pak Niko, Pak ini warna orange apa nih? Gitu. Ya itu apa ya? Itu menandakan indeks glikemiknya tinggi, jadi banyak bakteri atau jamur yang ada di beras itu gitu. Berarti kandungan kimianya sangat tinggi sekali, makanya beras yang ditanam dengan kimia itu menghasilkan indeks glikemik yang tinggi, makanya orang suka bilang kayak, oh lu diabetes ya, nggak boleh makan nasi putih, bahaya gitu. Makanya nasi putih yang mana dulu sebenarnya kan yang dimakan gitu. Jangan, kasihan nasi putih nggak tahu apa-apa disalahin, ternyata tanahnya yang salah gitu. Nah terus hari kelima warna orange mulai muncul di beras organik yang sertifikat gitu, yang ada sertifikatnya, dan di beras baik tetap nggak ada warna orange-nya sama sekali. Kalau yang di beras anorganik dia orange cenderung menggumpal dan ada item-itemnya lagi, kayak mungkin di atasnya orange kali itu racunnya gitu kan. Nah dari situ kayak lumayan tercengang sih, ada kayak wah lamalah meresapi riset kecil-kecilan yang aku jalanin di rumah sendiri gitu. Ternyata selama ini gue makan apa dong? Terus lebih ngulik-ngulik lagi, terus mungkin banyak orang di Indonesia yang diabetes karena memang mungkin makan nasinya kali yang ditanam dengan cara yang tidak seharusnya gitu. Terus akhirnya dari situ aku mulailah memasukkan value lain di warung aku. Jadi bukan cuma jualan nasi aja, cuma jualan makanan. Walaupun warungnya warung sederhana, Mbak, kayak warteg lah bisa dibilang seperti itu. Makanan lauk-lauknya juga makanan rumahan. Cuman aku pengen
mengganti nasinya jadi nasi baik. Jadi setidaknya orang yang makan di warung itu mendapatkan nasi yang ditanam secara baik, baik untuk lahan, baik untuk petani. Kenapa baik untuk petani? Karena memang ketika panen, aku ngekat semua jalur distribusi, aku langsung minta tolong petaniku kirim ke Jakarta. Nah, dengan aku ngekat jalur distribusi itu, aku bisa beli mereka yang tadinya dibeli 4.000 kalau gabah dan 7.900 kalau aku nggak salah untuk beras yang udah jadi, aku bisa beli ke petani itu dengan harga 12.000 per kilo. Jadi sekarang aja kalau aku beli ke petani 300 kilo per bulan, mereka udah punya kenaikan pendapatan gitu. Dan sebenarnya beyond itu yang bikin aku senang terakhir ngobrol tuh, Mbak, aku sekarang juga jadi ikutan sehat nih gitu. Karena pas panen kan rumahku juga makan beras baik, nggak pernah sakit-sakit lagi aku. Kayak ngerasa badan tuh segar, terus apa ya, nggak pernah flu-flu yang kalau cuaca berubah gitu. Terus makannya tuh nggak perlu banyak, biasanya aku makannya banyak kata dia, tapi ini makan mungkin 3/4 porsinya atau setengah porsinya tuh udah kenyang gitu. Jadi tadi Pak Niko juga sempat mention akan hal itu ya, mungkin karena memang kandungannya baik, jadinya di tubuh juga jadinya lebih baik dan mereka bisa bekerja secara semestinya gitu. Nah, jadi ya balik lagi ke poin gotong royong, dan karena ini juga harus terkoneksi ya dari hulu sampai hilir, akhirnya aku dari situ mulai meniatkan Beras Baik Movement tadi gitu, bahwa memang pengen banget sebenarnya konsumen tuh punya pilihan yang lebih baik atau lebih sehat, atau konsumen tuh lebih tahu deh traceability point dari makanan-makanan yang ada di meja makan lo nih, ceritanya gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Bintang main ke warung aku bisa ceritain nih, ini berasnya yang nanam Mas Jum, periode masa tanamnya tanggal segini sampai tanggal segini, dianterin ke Jakarta naik travel tanggal segini, nyampe di dapur nasi peda pelangi tanggal segini, terus kita masak sampai di meja makan gitu. Karena mendalami itu dan menjalani itu jadinya apa ya, kalau pengalaman aku sendiri sih jadi lebih banyak bersyukur gitu loh Mbak dalam bisnis gitu. Walaupun memang ketika aku beli ke petani lebih mahal, cost produksi aku untuk beras tuh memang agak lebih mahal sedikit dibandingin kalau aku pakai beras yang biasa. Tapi menurut aku ketika itu udah jadi nasi, misalnya ya, let's say beras biasa 12.000, beras baik kalau sampai di Jakarta harganya 14.000 katakanlah. Itu bisa jadi 10 porsi gitu, 1 kilo. Berarti kan cost produksi aku tuh untuk satu nasi baik, satu porsi nasi baik itu 1.400. Kalau aku pakai nasi yang biasa tuh 1.200 gitu kan. Tapi kan aku jual ke konsumennya 5.000. Jadi aku tetap untung gitu. Nah, itu cuan lestari tuh. Cuan lestari yang emang bener-bener ketika aku ngejual leres gitu. Oh, gue tahu nih ketika warung gue rame banget, beras cepet habis, bukan hanya aku yang dapat untung gitu, bukan hanya nasi peda pelangi yang emang operasional profitnya bagus, tapi petaninya di Sragen itu sampai nelpon, Mbak, makasih ya bulan ini pesanannya lebih banyak gitu. Iya Mas, doain aja warung tuh rame gitu. Terus mereka juga kirim-kirim foto sama video kayak, sekarang yang bantuin aku di sawah nyangkulnya lebih enak Mbak. Kenapa Mas gitu? Ya karena tanahnya empuk. Kalau dulu tuh tanahnya bener-bener, wah ngelihatnya aja udah males kata dia gitu. Kalau sekarang nyangkul itu bisa sambil nyanyi, bisa happy lah gitu. Petani tuh jadi tanahnya tuh juga nggak rusak. Jadi mereka mungkin jadi lebih memiliki kekuatan untuk tetap bisa menjadi petani gitu. Jadi aku ngelihatnya, karena kalau misalnya mereka semua mau pensiun, aku juga bingung nanti aku jualan nasinya gimana kan, nggak bisa sustain juga gitu bisnis aku. Jadi kayaknya memang itu harus dua arah dari segi hulu dan hilir, menyamakan niat untuk bisa bergotong royong gitu. Kayak setelah aku beli beras ke petani, aku olah di warung, dimakan sama warung, sampah-sampahnya aja juga aku tuh kirim ke, ada namanya program kompos kolektif gitu. Karena aku tahu aku belum bisa mengkompos sendiri, aku kirim ke teman aku yang bikin program kompos kolektif, itu Marga Larva dan Kebun Kumara. Jadi aku titipin sampah dapurku supaya aku tahu ternyata waste yang warung aku ciptain tuh bisa jadi pupuk lagi, bisa balik lagi ke alam supaya nanti alam ngasih aku berkah yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kira-kira itu sih yang pengen aku sharing gitu kan. Nah, ini kalau ngomongin beras baik, selama 2 tahun ini udah aku jalanin, yang tadinya sawahnya 3.000, sekarang udah 6.000. Karena memang petaninya semangat gitu. Ketika 3.000 meternya itu sembuh,
tetangga-tetangganya Mas Jum tuh, "Mbak, aku dong mau dong ikutan, aku mau dong ikutan, aku mau dong ikutan," gitu. Wah, alhamdulillah aku senang banget karena pertama-tama kita ke sana tuh adanya penolakan gitu. Mereka ngerasa nggak ada harapan, mereka ngerasa ya udahlah emang petani nggak pernah senang, nggak pernah untung, emang begini nasib saya, selalu kayak gitu ngomongnya. Cuman ketika kita mau belajar dari 3.000 meter dan ternyata 3.000 meternya itu sembuh, terus Mas Jum tiap bulan juga rekeningnya masuk dari warung gitu. Teman-temannya minta sekarang, "Aku kapan nih bisa dibeli nih? Aku mau juga deh hijrah," gitu. Kita nyebutnya hijrah ke cara penanaman yang baik dan benar gitu. Makanya kita sebutnya namanya beras baik. Jadi sekarang udah ada 6.000 lahan di Sragen. Terus setiap bulan kita udah pesen 300 kilo, terus pendapatan petaninya juga kalau kita hitung-hitung dari yang dia bisa jual 4.000 per kilo, sekarang bisa jualnya 12.000 per kilo, pendapatannya naik 71%. Mereka lebih sejahtera lah. Dan jadinya mereka juga jadi cerita ke anak-anaknya dan menimbulkan harapan lagi supaya anak-anaknya juga mau lanjut bertani, karena kalau aku nggak salah tahun 2040 something tuh profesi petani terancam punah gitu. Jadi ketika nasi ini nyampe di warung juga per bulannya aku menyediakan makanan atau nasi yang sehat, yang lebih baik dikonsumsi sama orang-orang yang jajan di warung aku. Walaupun harganya sama, kayak 25.000 beli nasi di restoran A sama 25.000 beli nasi di nasi Peda Pelangi gitu, kita nggak akan mahalin harganya, cuman beyond itu tuh impact-nya tuh jauh berbeda gitu loh. Bener-bener kalau misalnya kita mau ngikutin traceability-nya, kita memang bener-bener bisa lebih menyaksikan lah sebenarnya alam bekerja buat kita tuh udah nyiapin semuanya, tinggal kitanya aja nih mau ngerangkai dan mau ngejalanin itu atau enggak, bergotong royong untuk ngejalanin itu atau enggak gitu. Jadinya ya udah bismillah besok kaya, cuan lestari. Paling itu sih yang bisa aku share dari pengalaman aku selama dari 2018 sampai saat ini ngejalanin warung nasi Peda Pelangi. Jadi aku juga pengennya masuk ke, karena aku kan warungnya ada di Jakarta Selatan ya kebanyakan. Aku tuh pengennya masuk ke anak-anak atau teman-teman generasi sekarang tuh nggak mau yang lebih eksklusif, bahwa kalau kita mau berdampak atau menyelamatkan dunia tuh kita harus bereffort besar gitu. Kalau mikirin effort besar, mikirin susahnya, mikirin gimana caranya kan nggak bakal jalan-jalan gitu kan sebenarnya. Ini ya udah jadinya dengan apa yang aku punya, apa yang bisa kita mulai dulu aja sedikit-sedikit, tapi lama-lama aku pengennya sih ini banyak orang yang tahu, banyak orang yang cerita, ini bisa jadi gerakan masif juga gitu. Karena aku punya cita-cita, kenapa aku ngejalanin ini ya tadi pengen punya bisnis yang nggak cuma nyari untung, tapi memang bisa sustain dan menyejahterakan sekelilingnya gitu. Pengen banget ngajak UMKM yang lain di Jakarta atau di mana-mana untuk ayo dong ikutan beras baik movement gitu. Jadi lo tinggal ganti beras lo, simple, tapi punya value yang luar biasa berbeda gitu. Dan ini bisa lo ceritain ke konsumen gitu. Dan konsumen pasti dengan adanya COVID dan lain sebagainya jadi lebih aware sama apa yang mereka makan, apa yang bisa meningkatkan imunitasnya. Jadi mereka juga bisa jadi lebih wise dalam spend uang mereka, atau bisa jadi impactful buyer yang emang dia tahu, oh ternyata untuk bisa berdampak tuh gue nggak usah ribet, gue tinggal jajan ke warung-warung yang emang cuan lestari tadi gitu. Jadinya gue udah ngebantuin semua ekosistem dari hulu sampai hilir. Itu aja Mbak dari aku, Pak Niko, Mas Gandhi, dan semua. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih banyak ini Bu Nadia. Wah, sharingnya sangat bermanfaat sekali ya buat peserta kali ini. Jadi tadi kita sudah mendapatkan informasi banyak sekali ya dari Bu Nadia tentang bahwa penerapan dari agroekologi ini sangat bermanfaat sekali. Hasilnya juga lebih bagus. Jadi cuannya lebih lestari ya, cuan lestari ya. Ini untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi berikutnya untuk Q&A. Kebetulan di chat room sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Restu Arianti. Senang banget dengar cerita dari Mbak Nadia dan jadi banyak belajar tentang beras.
izin bertanya bagaimana sih proses budidaya beras baik ini? Jika diizinkan ingin coba prakteknya juga. Nah, ini buat peserta webinar kali ini kalau mau belajar lebih banyak lagi mengenai beras baik itu gimana nih Mbak Nadia nih? Mungkin nanti yang lebih mumpuni menjawab Mas Gandhi karena aku belajar dari beliau. Tapi sebenarnya sih ketika mengajak petani bergotong royong itu sebelum membuat bokasi atau air subur sendiri, karena sampai saat ini pun aku belum membuat itu sendiri gitu ya. Cuman memang ada nilai-nilai prinsip yang ditanamkan yang petaninya itu bisa mulai dulu di tempatnya sebelum belajar, kayak ya udah hindari kimia aja dulu. Walaupun di tanahnya masih ada residu kimia, cuman setidaknya niat baiknya itu adalah hijrah untuk meninggalkan kimia itu tadi. Itu pertama, dan ternyata baru satu hal itu aja dilakuin udah dampaknya udah gede banget ya, lahannya udah sembuh, terus cost of produksinya petani udah turun, mereka udah nggak perlu ngutang, pendapatannya udah meningkat gitu. Jadi nanti kalau mau belajar Mbak gimana cara mempraktekkan kalau beras baik yang versi aku sendiri sih, yaitu kita pokoknya no kimia dulu at all, tidak input kimia lagi ke tanah, biar semesta juga ngasih outputnya yang lebih bagus gitu. Dan kata kalau aku nggak salah kan kalau baca tuh kalau suhu bumi naik 1,5 derajat lagi ya Pak Niko ya, itu bulir padinya bisa makin kecil. Bulir padi makin kecil, kandungannya jadi makin nggak ada, ya jadinya kita anak-anakku nanti makannya apa? Itu sih sebenarnya urgensinya gitu. Jadi kayak lebih ke pengennya sih ya udah beras satu macam aja lah ya gitu, nggak usah ada yang non kimia atau organik gitu, karena organik sendiri juga petani agak kesulitan karena harus ngurus sertifikasi itu mahal dan harus diperbaharui, harus melalui berbagai macam proses yang ada tuh petani mundur dan jerak duluan gitu sebelum berperang gitu. Jadi kalau dari versi aku sih memang menanam padi dengan no kimia dulu sama sekali. Nah nanti sambil jalan bisa nanya ke Mas Gandhi tuh gimana caranya bikin bokasi sama air subur. Pak Gandhi mungkin boleh bantu sharing di sini untuk praktikalnya nih Pak. Bapak selaku mentor di Subur Plus boleh sharing ke partisipan pada webinar kita kali ini Pak. Baik, terima kasih Bu Bintang. Balik lagi yang saya jelaskan di awal tadi dan sudah diperdalam oleh Dr. Niko Wanandi. Poinnya adalah melalui konsep kesuburan tanah sebagai tempat hidupnya banyak makhluk hidup tanah. Yang melakukan siapa sih? Yang melakukan cuma mikroba dan jamur baik. Karena mikroba dan jamur pun ada yang jahat. Nah, anehnya bila ada mikroba dan jamur yang baik, mikroba dan jamur jahat itu akan berperang dan mereka akan tertumpas. Selanjutnya, konsep pemahaman banyak yang dibelokkan dengan pemahaman, oh kalau mau tanpa kimia itu butuh 3 tahun, sampai bahkan ada yang ngomong 10 tahun. Kita bisa buktikan hanya di bawah 2 bulan. Kalau ngerti konsep dasarnya, satu. Yang kedua, bakteri jamur yang digunakan itu lengkap. Jadi tidak pemahamannya sepotong. Harus bila ada permasalahan A, kamu pakai A. Kalau permasalahan B, kamu pakai cara ini. Dan cara masing-masing itu yang membuat petani menjadi malas. Nah, dari sini kita melakukan pemahaman, misalnya saya ke Bali, saya ke beberapa tempat di Indonesia. Yang saya lihat nomor satu di situ ada limbah apa sih? Dan limbah ini mempunyai kekuatan apa sih untuk mendukung dari konsep ekosistem atau membentuk suatu siklus ekosistemnya. Jadi semuanya di Indonesia ini punya. Limbah pasar pun bisa diolah. Terlebih setiap petani rata-rata di sekitar pertanian itu ada kotoran hewan. Kotoran hewan ini juga sebagai pakan utama dari bakteri tanah. Bahkan untuk 100 meter persegi luasan kolam ikan pun saya masukkan sekitar
sekitar 5 sampai 8 meter kubik kotoran hewan yang sudah kita fermentasi. Pokoknya fermentasi tunggu dingin. Sebelum sampai dingin jangan dipakai. Nah, caranya fermentasi bisa Anda buka atau di-download karena kecil aja. Itu ada di Facebook kami, Subur Plus. Lalu berikutnya cara-caranya bagaimana, how to-nya bagaimana, semuanya sudah saya buat. Semuanya sudah kami siapkan dan tinggal download, ada di Facebook Subur Plus. Yang poin utamanya adalah menjaga kesuburan tanah. Semua masalah pertanian, perikanan atau perkebunan misalnya, seperti jamur, seperti masalah-masalah hama, 95% lebih berawal dari tanahnya yang tidak subur. Saya ulangi, permasalahan pertanian, perkebunan, sampai ke perikanan berawal dari tempat hidupnya atau dari tanahnya. So, tanahnya hanya disuburkan, berikan bakteri-bakteri jamur yang baik, lengkap, dan itu ada dalam satu kemasan, tidak usah dirubah-rubah. Nah, ini kemudian kami buat namanya bokasi. Bokasi itu mayoritas kita buat dari kotoran hewan. Karena itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan Andi adalah salah satu sumber yang besar dalam terjadinya pemanasan global. Nah, kotoran hewan dan sampah-sampah organik ini kami fermentasi sehingga menjadi bokasi. Bokasi ini adalah barang organik kaya akan sumber hayati. Selanjutnya, mikrobanya pun harus dikembangkan dulu untuk memperirit atau untuk supaya HPP-nya itu rendah. Bila bisa dilakukan di level petani, bisa di level mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi pun mampu. Itu kita buat sistem dalam sebuah air subur. Kita namakan itu air subur karena itu air yang harapannya bisa menyuburkan tanah, yang berisi juga bakteri atau mikroorganisme kecil dan bentuk bakteri dan jamur. Pokoknya seperti itu sih. Hanya menggunakan cara alami itu yang paling cepat. Yang kedua tadi ada pertanyaan juga, ini konsepnya mahal. Let's say kita harus siap. Mahalnya di mana? Kalau semua hanya menggunakan sampah, artinya mahalnya ada di niat, kemauan. Yang ketiga baru knowledge. Knowledge belakangan sih. So, semua kita bisa. Indonesia kaya. Bukan 3 tahun, bukan 7 tahun, kita bisa melakukan di 2 bulan. Bahkan panen kedua kalau perlu, itu sudah oke kalau mereka dapat mengikuti SOP-SOP yang sudah kita buat, dan itu sangat simpel sekali. Kalau bisa orang nggak sekolah aja udah ngerti caranya pakai, karena ini tujuan kami. Dan kenapa kami di Facebook? Mohon maaf, karena Facebook ini yang paling banyak digunakan oleh petani. Mereka nggak ngerti itu Instagram itu apa, dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih pemahaman yang perlu diutarakan. Bahkan kalau mau cash langsung terbentuk, Mbak Nadia sudah buktikan melalui foto kangkung, beras-beras baik, dan yang menarik lagi, beras itu bila mana baik, itu nggak ada gulanya. Tidak ada untuk sumber kolesterolnya. Dan sampai sekarang, petani yang mau ngikutin, sementara ya saya harus strike. Artinya mereka belok sedikit ya, silahkan dulu, coba dulu, biar mereka matang dulu, bentur-bentur. Kalau nggak mau terbentur, ya ayo ikutin SOP aja. Dan itu pasti berhasil, kita sudah lakukan di mana-mana. Sekarang, poin-poin titik-titik di seluruh Indonesia sedang kita rajut. Harapannya kecil, tidak usah terlalu besar, tetapi masih dalam alurnya. Mungkin begitu narasinya. Poinnya balik lagi ke penjaga ekosistem tanah air Nusantara Indonesia atau petani tadi, penjaga ekosistem tanah air Indonesia. Yang kedua, tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Niko, yakni
jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Kebutuhan tanah subur dan kebutuhan air bersih tidak akan menjadi masalah. So, itulah tanah air. Dan tanah air kita adalah Indonesia. Terima kasih.